Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rafni dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210020. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3 untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi penelitian, di mana judul proposalnya yaitu analisis pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak. Studi empirisnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian lanjut ke bab 1, ada latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar serta berpengaruh dalam menambah kas negara. Pajak menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi seluruh negara dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi yang menyatakan bahwa pajak dan pemungut lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk kemakmuran masyarakat. Perolehan pajak dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan digunakan pemerintah sebagai pengumpul pajak untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam pelaksanaan penerimaan sektor pajak, perusahaan menjadi salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar. Sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu taat, patuh, dan disiplin dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat mengontrol biaya-biaya yang ada. Secara umum, perusahaan berhak menekan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam rangka efektif dan efisien pengelolaan keuangan. Namun, banyak perusahaan yang akhirnya menjadikan pajak sebagai salah satu biaya yang harus ditekan dan menjadi permasalahan bagi perusahaan karena pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, maka terdapat rumusan masalah. Yang pertama ada, apakah corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak? Kemudian yang kedua ada, apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak? Kemudian yang terakhir adalah, apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian tujuan yang terakhir untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori. Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Kemudian penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian serta pemotongan-pemotongan yang dikenakan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang mengulik tentang good corporate governance terhadap penghindaran pajak cukup banyak dilakukan sebelumnya oleh para akademisi. Namun, dalam pengukuran corporate governance pada peneliti terdahulu berbeda-beda dalam menggunakan proksi pengukuran corporate governance. Rata-rata corporate governance dikaitkan dengan hubungan antara perusahaan dengan para investor. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk memenuhi
suatu tujuan tertentu. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Dari judul penelitian saya, terdapat variabel Y yaitu penghindaran pajak, kemudian ada variabel X1 kepemilikan institusional, variabel X2 Dewan Komisaris Independen, dan variabel X3 ada kualitas audit. Dilanjutkan ke bab 3 ada populasi dan sampel. Penelitian ini merupakan data audit annual report perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021 yang diperoleh dari laman www.idx.co.id. Pada perusahaan manufaktur, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai tahun 2021. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan ini dianggap sesuai dengan perhitungan yang ada dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur jumlahnya lebih banyak di Indonesia diharapkan mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia serta meminimalisir bias efek industri. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur dari tahun 2017 sampai 2021. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, web resmi perusahaan sampel, dan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik di media cetak maupun di media elektronik. Teknik pengujian data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa analisis regresi linear berganda. Selama analisis berlangsung, peneliti dibantu dengan beberapa software atau alat bantu seperti Microsoft Office Excel dan program SPSS. Data yang berhasil dikumpulkan, peneliti kemudian dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan metode statistik deskriptif serta analisis regresi linear berganda. Mungkin segitu yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.